Wow. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gak pantas, Fe, lu gitu. Asli. Jaketnya aja dia pakai yang udah ada tanda tangannya lu. Betul. Tanda tangan siapa gitu? Gak boleh gantiin vokalis gue. Gitu. Terus aku yang kayak, enggak, gue gak pernah nyanyi di panggung, gak mau. Dan aku nyanyi di situ dari azan zuhur sampai jam 1 malam. Itu breaknya cuma kalau azan. Tante. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ya, ketemu lagi sama gua Rio Adiwardana di PR Banget podcastnya Rio Banget. Tepuk tangan. Kali ini gua kedatangan bintang tamu bintang yang luar sangat biasa. Gua harus heboh pokoknya, gimana caranya. Karena dia udah sangat, outfitnya udah sangat, wah, sangat ceria sekali. Dia siapa? Siapa dia? Dia adalah Fritza alias V. Wow. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gak pantas, V, lu gitu. Asli. Harus lebih heboh ya? Lebih heboh. Ya, kayak gitu biasanya aja. Kayak gitu. Ulang. Apa kabar, V? Muda dan berbahaya, Bang. Wow. Lah. Kayak Kayaknya tadi aja deh, kayaknya tadi aja. kayak tikungan, lau. Bahaya ya? Iya, V, gue mau nanya nih. Boleh. Ya harus boleh lah. Ini juga ya. Awalnya lu di karir musik tuh gimana? Awalnya di karir musik itu di tahun 2016 ya. Ini nyanyinya ya. Nyanyi. Nyanyi itu jadi dulu aku tuh suka nongkrong sama teman-teman. Salah satunya tuh ada gitaris reguleran yang emang suka ngeband dari kafe, restoran, mall gitu-gitu. Terus singkat cerita dapat kontrak lah dia. 1 atau 2 bulan aku lupa. Pas banget udah dapat kontrak, vokalisnya dia meninggal. Oke. Vokalisnya meninggal, terus dia kebingungan kan nyari vokalis, sudah tinggal berapa hari kontrak jalan. Akhirnya dia bilang, Ve, kita kan suka jamming-jamming di tongkrongan, lo aja lah yang gantiin vokalis gue. Gitu. Terus aku yang kayak, enggak, gue gak pernah nyanyi di panggung, gak mau. Emang akunya suka nyanyi sebenarnya, cuman kalau buat manggung tuh gak pernah. Oh gitu. Karena lu basicnya main keyboard. Betul. Oke. Ingat nggak lu lagu pertama apa yang lu nyanyiin? Ingat, lagu pertama itu lagunya Khalid, yang Dumb Broke. Mana tuh? Yang dumb, yang dumb and broke. Oh iya tahu. Oh, pasti. Wow. Cil. Apa itu? Tahu. Tahu lah. Coba. Itu. Nah, musisi siapa, V, yang paling menginspirasi lo dalam bermusik? Kan gue dengar juga lo adalah the mother of Oasis, you know. Ya kan ini jaketnya aja nih. Lebih kencang dong Bang kalau nanya yang gitu. Malah kayak kemute ya? Jaketnya aja dia pakai yang udah ada tanda tangannya lo. Betul. Tanda tangan siapa gitu? Ini ada Liam Gallagher di sini. Oke. Ini tuh Andika. Bukan. Boril apa Boril? Oh, boleh. Ada Drew. Ada Drew, ini aku lupa nih yang ini nih. Tuh Liam. Bukan juga sih ya. Enggak, yang ini. Liam tuh. Yang ini aku lupa. Oh. Gitu. Ini tahun berapa dia tanda tanganin? 2018 Januari itu, jadi sehari sebelum Liam Gallagher konser di Indonesia, komunitasku itu dapat privilege untuk jemput dia ke bandara. Oh, oke. Gitu. Nah, ini dia tanda tangan ini. Iya, jadi tuh singkat cerita, bajuku tuh kan hitam semua ya aslinya ya. Nggak bisa dong ditandatanganin kan. Oh iyalah. Mikir, akhirnya tolonglah dari lemari mama. Ini. Iya. Wow. Dia punya yang berwarna banget, akhirnya aku bawa, ya udah. Dan itu akhirnya tanda tangan ini. Tanda tangannya Liam Gallagher. Itu udah kadaluarsa 2018. Pesta aja Bang. Loh. Begitu. Kayak beda ya? Nah, berarti Oasis itu adalah salah satu bisa gue bilang yang sebagai yang menginspirasi lo dalam bermusik kah? Yes. Atau ada lagi yang lain? Oasis lumayan mempengaruhi sih. Lumayan Paling besar pengaruh mempengaruhi. dari situ sih.
Oke. Jadi nyemplung banget ke musik, ke entertain lah. Mhm. Semuanya Oasis sih. Oasis ya. Iya. Oke. Dan lo ada di komunitas itu dari tahun 2015. 2000? Aku nyanyi 2016, di komunitasnya 2015, malah duluan komunitas. Oh, duluan komunitas ya. Betul. Wow. Keren. Thank you. Sama-sama. Nah, udah punya karya kah atau sedang proses? Sedang proses Sedang dong. proses. Gue pengen lo yang nyebutin kali dong. Kenceng dong. Ah, Kameranya mah. Oke, jadi sekarang lagi proses, udah mau rilis singlenya kebetulan. Amin. Aku sama Kak Randa Oktovandi. dia sebagai produsernya. Betul. Dan saya Ekspornya sebagai- siapa? Abang yang pakai baju garis-garis ini ya? Wow. Jadi ini lagu juga dibantu sama teman-teman CNC, dibungkus sama teman-teman CNC. Woi. Tepuk tangan dong, main tepuk tangan. Nah, gitu. Dan akan rilis dalam waktu dekat pokoknya. Ya, Ditunggu dalam waktu aja. dekat ini akan rilis. Dan catchy banget ya. Ih, Parah. Nggak ada apa. Habis pokoknya. Kece banget. Dan ada part yang Randa suka soal di situ. Yeah, gitu. oh iya. Itu Randa banget. Pokoknya Randa. itu part kalau diambil orang marah dia. Kalau part itu diambil orang dia langsung sih itu punya gue. Itu pasti gitu ya. Hello. Halo. Gitu. Kalau pas dia ngambil pas langsung wah nice banget. Asli. Amazing. Ya pokoknya ntar dalam waktu dekat ini akan rilis. Doain aja biar lancar. Amin. Kebetulan gue adalah eksekutif produsernya. Dan produsernya adalah Randa. Dan di dalam lagu itu ada yang membawakannya ada Fritza dan ada Randanya juga. Dan semoga lancar-lancar ya. Amin. Amin. Semoga nanti pada saat dirilis lancar, dipromosikannya juga nanti mendapatkan impact yang baik. Dan yang pasti adalah lagu itu bisa lebih diterima lagi. Gitu. Semoga teman-teman yang denger pada suka sama lagunya. Amin. Nah, bicara soal karya, lu pernah bikin lagu dong? Pernah lah. Iya, Pernah lah. selewat. Selewat. Iya kan? Seref dua ref. Lu lebih dulu lirik atau notasi? Atau mood? Oh, oke. Mood kayaknya. Mood dulu ya. Heeh. Tapi moodnya tuh bukan yang kayak, gue mood bikin lagu nih, bikin enggak. Oke. Aku tuh bikin, sebenarnya nggak bikin lagu ya, lebih kayak tiba-tiba, ada nada nih di otak gue gitu kan ya. Udah aku rekam, puisi liriknya. Tapi itu tuh by moment aja, kayak misalnya waktu itu ya. Siapa yang nonton ini? Ya waktu itu pernah lagi patah hati. Oh, Ntar dibikin black and white ya. Pas lagi patah hati, ya tiba-tiba kepikiran nada aja. Oh, gitu. Udah pasti nadanya yang sendu-sendu gitu ya. Terus aku isi nangis, lirik. gitu. Iya, dikit. Biasanya jam 2 pagi kan tuh ya. jam-jam genting gitu ya. Oke. Ya udah aku record manual di GarageBand Oke. dan refnya doang aja sih itu kayaknya. Dan udah. Udah. Udah gitu-gitu aja, tapi dari mood. Dari Dan mood dari ya? momennya juga sebenarnya. Oh, berarti Baru lo ke nada bikin lirik. lagu harus ada momennya dulu, Iya. lalu tercipta mood, So. maka terjadilah. Nah, habis itu biasanya lebih ke notasinya atau liriknya? Notasi. Notasinya dulu, baru liriknya. Oke. Oke, kalau gua kan biasanya yang sering adalah momen, otomatis jadi mood, Tuh. ya kan? Terus lirik, baru notasi. Bisa ya lirik dulu Bisa. ya. Tapi kadang-kadang mood dulu mau bikin lagu, momennya gue buat di pada saat mood itu, Oh, oke. ya. Lalu lirik dan notasi. Oh, tapi tetap lirik dulu baru notasi ya? Gue biasanya Oke. lirik dan notasi, gitu. Gue lebih seringnya gitu. Kalaupun tidak ada momennya, gue bikin momennya, Oke. gitu. Gitu kalau gue, gitu. Yang- Keren abangnya udah lama di musik bang? enggak sih, belum. Enggak, saya ini baru banget ini. Jadi begitu. Cacing apa sayanya? Lelangka, Indomie. Nah, oke. Pengalaman lu
yang paling seru pas lagi manggung itu kayak apa dan di mana? Oke, pengalaman yang paling seru. Ini tuh nggak banyak waktu buat aku mikir tau gak, karena langsung oh gue tahu nih yang mana. Jadi aku lupa tahun berapa, 2022 kalau nggak salah. Waktu itu dapatlah job nih, yang ngasih tau gitarisku. Ada job ya wedding, semi formal, jadi lo nggak usah pakai heels, nggak usah yang dress up banget, udah pakai dress biasa sama sneakers juga nggak apa-apa kok. Nih di Sherlock ya, udah OTW lah kita masing-masing. Pas aku cek maps, ini kok kayak nggak ada tempatnya, kok kayak tanah kosong aja gitu loh. Pas sampai sana ternyata benar tanah kosong, panggung seadanya. Ternyata itu tuh kayak acara ini loh, kayak acara RT RW tau gak? Kayak gitu di tanah luas, dan aku nyanyi di situ dari azan zuhur sampai jam 1 malam. Itu breaknya cuman kalau azan. Tante. PNS. Hah? PNS lembur ya? PNS lembur. PNS aja nggak segitu lamanya. Itulah. Mohon maaf nih. Itulah. Terus? Wedding, beneran wedding. Oke. Cuman weddingnya kayak gitu, yang sekampung diundang. Gitu, aku nyanyi Dia dari- ada ini dong, ada yang pecahin kendi gitu. Ya kan? Oh, semuanya pecah-pecah sama dia. Kepala gitu kan. Debus ya, jadi debus ya. Belum pernah ya? Breaknya kalau cuma azan aja, dah. Gue separah-parahnya main begitu udah selesai nih neng main 5 lagu kelar gue pulang buat duit nih ya kan tau nggak gue dikasih goodie bag yang isi ciki balls gitu-gitu. Oke, ulang tahun bocah ya. Cibak, sama lontong 2 biji sama bakwan dua. Oke. Oh, itu bayarannya? Bayarannya. Gue pikir itu kan, wah ini lumayan nih kan ya buat gue pulang. Gue tanya dong pas pulang, mana amplopnya? Gue bilang, itu tadi. Oh ya makasih. Gue bilang, maaf nih saya terlalu banyak, ekspektasi saya terlalu besar. Jadi yang salah ekspektasinya dong. Iya. Ekspektasinya yang salah. Karena ya gitu ya. Ya gimana lagi, itu nasib para pemain musik Betul. kayak gitu. Para musisi kayak gitu sih. Rata-rata ya masih banyak yang tidak menganggap bahwa profesi di seni itu patut dihargai. Betul, sepakat. Ya apalagi kalau musik dianggapnya udah kayak MP3 ya, berjalan aja udah gitu. Kadang-kadang di request kita nggak bisa bawain, gimana sih nggak bisa bawain gitu. Ya emang lu pikir gue tinggal pencet play ya kan, Iya. lalu bisa di skip kan nggak bisa kayak gitu juga gitu loh. Nah oke, V, masuk ke segmen selanjutnya. Gue akan Q&A lu. Baik. Ya. Baik. Tapi jawabnya dengan cepat. Kalau tim gue bilang nih namanya Q&A ceger. Kaget lu. Oke. Oke, Oke, siap ya. Kita mulai. siap. Oke. Lagu underrated menurut V? Lagu underrated menurut... Ini nyebut lagunya? Iya. Wow. Lana Del Rey. Oke. Lana Del Rey. Judulnya? Judulnya... Blue Jeans. Blue Jeans. Blue Jeans. Oke, saya Kodorai. Ah, ya. Lebih pilih konser besar pasif atau konser kecil tapi penontonnya antusias? Penonton kecil. Penonton kecil, gigs kecil, penontonnya Iya. antusias. Penonton kecil, gigs kecil penontonnya Penontonnya antusias. Oke. Nyanyi atau main keyboard? Nyanyi. Nyanyi. Lagu yang mengganggu saat ini? Mau. Ini boleh ya? Mau ya? Mau. Iya, lagu Enggak sih, maksudnya bukan mengganggu. bukan tapi- mengganggu. ya. Aku suka lagunya loh. Iya, iya, Sering oke. aku nyanyiin, sering Yes. aku Absolutely. Terus? percaya kan? Ya, bener. Cuman ada beberapa versi Iya. yang bikin jadi gue jadi lupa lagi lagu aslinya kayak apa gitu. Oke. Heeh. Coba nyanyiin dong, gimana? Versi apanya? Ganggu ya, ganggu. Yang ganggunya. Sampai lupa versi Yang aslinya genggas tuh ya yang gitu. mana. Ini netizen nungguin. Makanya jadi ada cengkok-cengkok nggak pentingnya. Gua paham. Oke, kita sama-sama tahu aja itu ya. Iya, Oke, betul. skip. Oke. Di industri musik atau di dunia reguler?
Industri musik. Industri musik. Hopefully, ya. Oke. Terus waktu untuk me time atau waktu untuk keluarga? Waktu untuk keluarga. Oke. Kelas tepuk tangan dong. Gak ada kan? Gak ada. Oke, P. Yes. Sebelum closing, biasa gue tanyain ke teman-teman gue yang datang ke PR banget, harapan lo untuk musik Indonesia itu kayak apa? Silakan. Harapan aku pribadi untuk musik Indonesia itu supaya apapun jenis musiknya pasarnya bisa meluas, ya, nggak cuma segmented, pasar yang lagi tren sekarang ya itu aja didengar sama masyarakat, enggak. Karena ada beberapa, ya karena kita pemusik ya, jadi pasti ada beberapa teman-teman musisi yang pas kita dengar kayak, lah ini sih pasti disukain orang dong, ini pasti dengerin banyak dong, tapi nyatanya enggak, gitu loh. Oke. Dan semoga juga kita para musisi lebih bisa dihargai juga sih. Amin. 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 Itu sekaligus juga kata-kata dari lu ya. Ya. Oke. Maksudnya kan biasanya kalau ini gue terpisah ada kata-kata apa dari lu dan itu kayaknya yang terakhir tadi itu menjadi highlight banget. Kita lebih dihargai aja sih gitu. Bukan berarti kita haus akan penghargaan. Betul. Akan tetapi kita bergerak di dunia apresiasi. Jadi kita mengharapkan apresiasi juga dari kalian. Sehingga Dan kita apalagi bisa ini base dari apa yang terjadi juga ya. betul. Sehingga kita juga bisa berkaryanya juga dengan yang tulus, yang jujur gitu loh. Itu aja sih. Dan sukses buat singlenya. Amin. Semoga berjalan dengan lancar rilisnya dan semoga promosinya juga berjalan dengan baik dan makin sukses di industri musik. Yang sabar-sabar di industri musik. Oke, dan yang pasti yang selalu gue sampaikan di setiap akhir podcast gue adalah tetap berpikir positif, yang negatif buang jauh-jauh. Karena kenapa? Karena semua itu bisa merusak hati dan pikiran kalian. Dan yang paling penting adalah terus saja berkarya, urusan hasil bukan urusan kalian. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena tugas lo cuma berkarya aja, lo nggak usah pikirin hasil. Karena hasil akan ada sendiri berdasarkan atas apa yang lo perbuat. Itu aja dari gua. Sehat-sehat selalu buat kalian semuanya. Dan nantikan terus PR banget, podcast Rio banget dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Pastinya setiap yang datang ke sini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang bertalenta, dan yang pastinya punya kemampuan untuk bisa berkreasi dengan lebih baik. Itu aja dari gua. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.